Ratusan buruh pabrik divaksin. Warga antusias bantu dapur umum. Sunatan massal bagi anak yatim piatu. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang evakuasi seorang warga yang tenggelam saat memancing juga akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Wiwi Loresa, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Ratusan pekerja sebuah pabrik di Pekalongan menjalani vaksinasi massal yang digelar oleh Kodim 0710. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit COVID-19. Kodim 0710 Pekalongan mendatangi PT Unggul Jaya di Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan. Ratusan buruh pabrik di sini langsung dilakukan vaksinasi oleh petugas vaksinator. Vaksinasi massal dilaksanakan untuk mencegah serta mengurangi risiko penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah kota maupun Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari kegiatan ini agar penyebaran virus corona bisa dicegah dan pandemi bisa segera berakhir. Acara jemput bola vaksinasi yang dilakukan Kodim 0710 Pekalongan secara bertahap, mulai Rabu 30 Juni sampai dengan 10 hari ke depan, dengan sasaran warga masyarakat yang bekerja di perusahaan atau pabrik-pabrik yang berada di wilayah kota maupun Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaannya selama 10 hari, mulai per hari ini sampai 10 hari ke depan. Ini sasaran kita untuk yang pertama ini kita laksanakan seluruh karyawan-karyawan dari beberapa pabrik yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Data dari tim Satgas COVID-19, saat ini warga Kota Pekalongan yang sudah menerima vaksin baru 25 hingga 30%. Sehingga diharapkan dengan serbuan vaksinasi ini akan bisa memenuhi target dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Langgar peraturan wali kota tentang pembatasan kegiatan masyarakat, Rabu siang 2 lapak di Jalan Puspowarno Semarang dibongkar petugas Satpol PP Kota Semarang. Pasalnya 2 lapak yang digunakan untuk jualan togel serta makanan tersebut sering dijadikan tempat berkerumun. 2 lapak milik pedagang kaki lima di Jalan Puspowarno Semarang Barat, Rabu siang dibongkar paksa petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Pasalnya 2 lapak yang digunakan untuk berjualan bubur kacang hijau serta tempat judi tersebut sering digunakan untuk berkerumun hingga larut malam. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan mengaku, ianya merasa dipermainkan oleh 2 pedagang yang bertempat di Jalan Puspowarno tersebut. Pasalnya, dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat, 2 lapak tersebut buka hingga melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Ini supaya orang-orang tahu kenapa ini saya bongkar. Karena sudah menjelekkan Satgas Covid loh, Mas. Iya. Ya. Jadi selalu beralibi, ya, selalu beralibi. Yang ngeser bukan saya, itu biasa. Karena sudah berapa 5 kali Pak Tip ya. Kita dilecehkan itu. Daripada ini saya proses, ini mending saya bongkar separuh ya. Jadi tolong kalau jangan sekali-kali nyepelekan Satgas Covid, pasti Satpol PP akan turun. Dengan dilakukannya pembongkaran pada 2 lapak milik pedagang yang melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pedagang lain yang nekat berjualan melebihi batas waktu aturan dari pemerintah Kota Semarang dalam masa pandemi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Kebutuhan oksigen meningkat dalam 2 minggu terakhir. Tempat isi ulang oksigen di Jalan Sadewa, Semarang Utara kebanjiran pembeli. Pasalnya banyak warga yang mulai membutuhkan oksigen untuk kebutuhan isolasi mandiri. Merebaknya penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Kota Semarang dalam 2 minggu ini membuat tempat pengisian ulang tabung oksigen mulai kebanjiran pembeli. Tempat pengisian ulang oksigen yang biasanya melayani 10 tabung tiap harinya, kini bisa mencapai ratusan tabung kecil dengan ukuran 1 meter kubik untuk kebutuhan isolasi mandiri.
Seperti salah satu warga Semarang yang mengantri membeli oksigen, dirinya terpaksa membeli oksigen dengan kapasitas 1 meter kubik untuk kebutuhan isolasi mandiri bagi keluarganya yang terpapar virus COVID-19. Oh, enggak banyak. Jadi artinya kebutuhan disesuaikan dengan pada saat kondisinya. Kalau perlu pakai enggak. Ini baru pakai dua. Ini kita berusaha ada persiapan aja, tambahan. Pemilik tempat pengisian ulang oksigen di Jalan Sadewa tersebut mengaku, meski ada kenaikan hingga 300%, pihaknya tetap memasang tarif normal dalam setiap pengisian tabung oksigen untuk kebutuhan warga yang terpapar virus COVID-19 yang membutuhkan asupan oksigen. Kita harga tidak menaikkan ya Pak ya, jadi tetap normal karena kasihan ya, kita tidak mengambil keuntungan dari kesusahan orang, tetap harga normal. Harganya berapa Bu? Per tabung, untuk tabung 1 meter kubik kita patok 50.000. Ada berapa jenis yang dilayani? Kita 1 meter kubik, 1,5 sama 6 meter kubik. Dan kebanyakan dari warga masyarakat ini mengisi yang mana? 1 meter kubik yang kecil. Depo pengisian ulang oksigen yang dikelola sejak tahun 2007 tersebut kini harus mengutamakan kebutuhan oksigen untuk warga yang membutuhkan pada saat isolasi mandiri. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Warga antusias bantu dapur umum. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.